Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapa itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi bapa itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari pakaian yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Lalu mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu gemuk, karena ia mendapatkan kembali anak itu dalam keadaan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar dan membujuk dia. Tetapi ia menjawab bapaknya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani engkau, dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tetapi kepadaku belum pernah engkau memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka engkau menyembelih anak lembu gemuk itu untuk dia."
kata bapanya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Letare Jerusalem et conventum facite omnes qui diligitis eam, gaudete cum Laetitia, qui in tristitia fuistis, ut exultetis, et satiemini ab uberibus consolationis vestre. Terjemahannya ada pada teks antifon pembuka, "Bersukacitalah hai Yerusalem dan berhimpunlah kamu semua yang mencintainya. Bergembiralah dengan sukacita, hai kamu yang dulu berduka cita, agar kamu bersorak-sorai dan dipuaskan dengan kelimpahan penghiburanmu." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kiranya terang sudah mengapa Minggu Prapaskah keempat ini disebut Minggu Letare, Minggu bersukacita. Disebut demikian karena antifon pembuka misa Minggu Prapaskah keempat versi Latin dimulai dengan ujaran letare, bersukacita. Lah, masakan sesederhana itu, Romo? Memang sesederhana itu. Yang tidak sesederhana itu adalah pertanyaan selanjutnya. Mengapa Bunda Gereja memilih kutipan dari kitab Nabi Yesaya bab 66 ayat 10 dan 11 sebagai antifon pembuka Ekaristi hari ini? Para ahli kitab suci pada umumnya membagi atau sepakat membagi kitab Nabi Yesaya menjadi dua bagian besar, bab 1 sampai bab 39 Proto Yesaya dan bab 40 sampai 66 dibagi dua Deutero Yesaya, artinya Yesaya yang kedua, dan Trito Yesaya, Yesaya yang ketiga. Faktor pembeda antara keduanya adalah waktu penulisan, sebelum atau sesudah masa pembuangan di Babel abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi kutipan dari bab terakhir kitab Nabi Yesaya ini ditulis dalam sukacita karena Allah telah memanggil kembali umat pilihannya dari pembuangan di tanah asing. Maka dengan menempatkan diri pada pengalaman iman bangsa Israel yang meyakini kepulangan mereka kembali dari pembuangan sebagai karya keselamatan, atau kita dapat menyebutnya karya penebusan Allah bagi mereka, kita menjadi paham, kita dapat merasakan ungkapan gegap gempita ini. Bersukacitalah hai Yerusalem dan berhimpunlah kamu semua yang mencintainya. Bergembiralah dengan sukacita, hai kamu yang dulu berduka cita, agar kamu bersorak-sorai dan dipuaskan dengan kelimpahan penghiburanmu. Selain kepulangan dari pembuangan di Babel, makanan dan minuman rezeki sehari-hari juga diimani oleh orang Israel sebagai karya keselamatan atau penebusan Allah. Hal ini kita dengar dari bacaan pertama.
Sesudah orang Israel keluar dari Mesir, mereka diberi mana di padang gurun. Dan setelah Yosua selesai menyunatkan seluruh bangsa, menyunatkan itu artinya mempersembahkan hidup kepada Allah. Kan dengan disunat ada darah yang mengalir, itu seperti persembahan hewan kurban. Tapi tentu saja kalau manusia itu tidak dibunuh, cukup dengan ditumpahkan darahnya dengan sunat. Menyunatkan seluruh bangsa artinya mempersembahkan hidup kepada Allah dan mengikat perjanjian kasih dengannya. Penebusan Allah dinyatakan, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu. Dan Allah memelihara perjanjiannya itu dengan melimpahi rejeki sehari-hari. Orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Maka kembali kita memahami seruan syukur pemazmur ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kepada siapa kita sekarang ini menunjukkan pandangan kita, agar muka kita berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu, seperti seruan pemazmur tadi? Benar, jelaslah bahwa bagi kita sekarang ini, kita menunjukkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus, mengecap dan melihat betapa baiknya Dia yang dengan perantaraannya telah mendamaikan kita dengan Allah tanpa memperhitungkan pelanggaran kita, seperti ditulis oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, bacaan kedua tadi. Lukisan tentang betapa baiknya Allah yang telah mendamaikan dunia dengan dirinya melalui Yesus Kristus tanpa memperhatikan pelanggaran mereka, dapat kita cecap dari perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya lebih suka menamai kisah ini sebagai perumpamaan tentang Bapa yang baik hati, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Sebab menurut saya, Bapa yang baik hati inilah pusat perumpamaan Tuhan Yesus. Sedangkan kita, tidak semua kita berada pada posisi si bungsu, anak yang hilang itu. Ungkapan dalam bahasa Inggris lebih cocok, the prodigal son, anak durhaka. Gimana tidak durhaka? Ayahnya masih segar bugar, sudah dimintai warisan. Malahan kebanyakan kita, termasuk saya kira mungkin lebih cocok masuk kepada dalam barisan si anak sulung yang tampaknya baik-baik, rajin, setia, dan taat kepada bapaknya. Itu asisten imam terkemuka, bukan di paroki ini, tapi di suatu paroki di sana. Tetapi diam-diam menyimpan amarah, benci, dan dendam, tidak senang, tidak dapat melihat orang lain bertobat dan selamat. Anda sepakat dengan saya tentang hal ini? Bahwa satu, perumpamaan ini lebih tentang Bapa yang penuh belas kasih. Dan dua, sebagian besar kita, termasuk saya, segolongan dengan si sulung yang grumpy, orang yang selalu bersungut-sungut. Dan yang lebih parah, tidak senang melihat orang lain bertobat, diselamatkan, dan berbahagia. Jika Anda mengiyakan pokok renungan yang saya tawarkan, lebih-lebih pokok kedua,
kiranya Anda juga akan mengiyakan bahwa sifat si sulung itu sedemikian mendarah daging dalam diri kita, sampai pada kesadaran bahwa kita membutuhkan penebusan. Maksudnya adalah bahwa kita tidak dapat dari diri kita sendiri membebaskan diri dari kecenderungan buruk atau jahat ini. Kita dalam tanda petik terpasung dalam realitas keberdosaan atau kecenderungan pada yang jahat. Hanya kemurahan dan belas kasih Allah belaka dapat membebaskan kita dari kecenderungan kita ke arah atau kepada yang jahat. Kemurahan dan belas kasih Allah ini kita alami dalam pribadi Tuhan Yesus yang telah mendamaikan kita dengan Allah tanpa memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Pendamaian oleh dan melalui Tuhan Yesus ini secara paling baik, par excellence, kita hadirkan, kita alami kembali, dan kita rayakan dalam Ekaristi. Maka sebagai renungan sisipan sekaligus penutup, kita menengok sejenak bahan pendalaman iman masa Prapaskah Keuskupan Surabaya tahun 2022, dipersatukan Kristus dalam persekutuan yang dihidupi oleh Ekaristi, pertemuan keempat liturgi Ekaristi. Dari kitab Yosua, bacaan pertama hari ini telah kita renungkan bahwa makanan dan minuman atau rezeki sehari-hari diimani oleh umat Israel sebagai karya penebusan Allah. Demikian jugalah kita mengimani Ekaristi sebagai perjamuan makan minum adalah karya keselamatan atau penebusan Allah bagi kita. Ini yang pertama. Yang kedua, karya penebusan Allah ini yang juga dipahami sebagai perjanjian Allah dengan umatnya ditandai dengan sunat yang dimaknai sebagai korban atau persembahan hidup umat Israel. Demikian jugalah kita mengimani Ekaristi sebagai upacara korban, persembahan hidup Allah Putra yang mengorbankan dirinya, memberikan dirinya bagi kita. Maka sebagaimana kita pahami dan hidupi, pada awal liturgi Ekaristi dihaturkan persembahanku, roti dan anggur, makanan dan minuman rohani yang juga bermakna korban Kristus, dan persembahanmu yang dari pihak kita adalah hasil jerih lelah kita, sekaligus kita imani sebagai anugerah dari pihak Allah, supaya disucikan dan menjadi tanda pendamaian kita dengan Allah, yang dalam doa persiapan diungkapkan dengan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Selanjutnya, atas persembahanku dan persembahanmu ini, kita berdoa bersama, semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah kita menunjukkan pandangan kita kepadanya, mengecap dan melihat betapa baiknya Dia, yang dengan perantaraannya telah mendamaikan kita dengan Allah, tanpa memperhitungkan pelanggaran kita. Marilah kita mempersembahkan doa pantang puasa dan amal kasih kita dalam masa Prapaskah ini sebagai ucapan syukur atas kasih dan kebaikannya yang tak terbatas. Dia yang menyerahkan hidupnya bagi kita, serta memohon agar kita semakin mengenal, mencintai, dan mengikuti Kristus. Permohonan yang dianjurkan oleh Santo Ignatius dipanjatkan oleh mereka yang sudah masuk dalam dinamika pekan kedua latihan rohani. Semoga setiap dari kita makin hari makin mengenal, mencintai, dan mengikuti Kristus. Amin.